Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, yang insya Allah semoga percikan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian yang selalu beristiqomah di dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan kultum kuliah 7 menit terkait dengan materi saya, yakni pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai. Nah, masuk pada pembahasan dari biografi Ibnu Miskawai sendiri. Nah, nama lengkap dari Ibnu Miskawai sendiri yaitu Ibnu Miskawai adalah Abu Ali Al-Kazim Ahmad bin Muhammad Ibnu Yaqub Miskawai. Sebutan namanya yang lebih masyhur adalah Miskawai atau Ibnu Miskawai. Nama tersebut diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi, kemudian masuk Islam. Nah, gelarnya adalah Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali yang bagi kaum Syiah dipandang sebagai pemimpin umat Islam sepeninggalnya. Dari gelar ini tidak salah apabila orang menyebutnya orang Syiah. Gelar lainnya adalah Al-Kazim yang berarti bendaharawan, disebabkan pada masanya Al-Adud Al-Daulah dari Bani Buawiyah ia memperoleh kepercayaan sebagai bendahara. Nah, masuk pada konsep pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai. Nah, teori etika Ibnu Miskawai bersumber pada filsafat Yunani, peradaban Persia. Nah, ajaran syariat Islam dan pengalaman pribadi, pengaruh Plato dan Aristoteles serta Galen amat jelas dalam teori etika Ibnu Miskawai. Usaha Miskawai adalah mempertemukan ajaran syariat Islam dengan teori-teori etika dalam filsafat. Pemikiran Ibnu Miskawai di dalam pendidikan akhlak termasuk salah satunya yang mendasari konsepnya di bidang pendidikan, konsep moral. Ibnu Miskawai sangat berhubungan erat dengan masalah roh. Ia mempersamakan pembawaan roh dengan kebajikan yang mempunyai 3 pembawaan, yaitu rasionalitas, keberanian, hasrat dan hasrat. Di samping itu Ruh juga mempunyai 3 macam kebijakan yang saling berkaitan, yaitu kebijaksanaan, keberanian dan kesederhanaan. Kemudian masuk pada pengertian akhlak menurut Ibnu Miskawai. Kata akhlak secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu akhlak bentuk jamak dari kata khulqun yang berarti tabiat, budi pekerti dan kebiasaan. Secara terminologi, Ibnu Miskawai ini memberikan pengertian karakter atau huluk tadi adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Nah, kemudian masuk pada tujuan dari pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai. Nah, tujuan pendidikan akhlak yang dirumuskan oleh Ibnu Miskawai adalah terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik sehingga dapat mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna. Kemudian ada metode pendidikan akhlak menurut Ibnu Miskawai. Nah, metode pendidikan dapat diartikan sebagai cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Nah, tujuan pendidikan tersebut yaitu
perubahan-perubahan kepada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Metode ini berkaitan dengan perubahan atau perbaikan. Nah, Ibnu Miskawai berpendapat bahwa akhlak dapat berubah dan dapat diusahakan atau menerima perubahan yang diusahakan, maka usaha-usaha untuk mengubahnya diperlukan adanya cara-cara efektif untuk mengubahnya. Terdapat beberapa metode yang diajukan Ibnu Miskawai dapat mencapai akhlak yang baik, yaitu dengan kebiasaan dan latihan serta pelajaran yang baik dapat membantu seseorang mencapai sifat yang terpuji. Untuk itu kita perlu yang pertama adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk berlatih terus-menerus dan menahan diri untuk memperoleh keutamaan dan kesopanan yang sebenarnya sesuai dengan keutamaan jiwa. Kemudian yang kedua, adanya pendidikan dan partisipasi praktis bagi akhlak-akhlak yang baik dan meninggalkan akhlak yang buruk dan menyiapkan tauladan yang baik di sekitar yang mengalahkan tingkah laku yang dikehendaki. Kemudian yang terakhir adalah memilih teman yang cocok. Nah, tidak semua teman dapat memberi pengaruh yang baik ketika berteman. Ketika kita berteman dengan orang jahat, dia akan memiliki pengaruh yang buruk dan akan menodai perangai kita. Oleh karena itu, agar kesehatan mental kita tidak ternodai, maka carilah teman yang cocok, yaitu dengan teman yang baik, soleh, pintar, dan sebagainya, agar kita tidak terhasut, terbiasa dengan sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, maka kita sebagai anak harus dijauhkan dari pergaulan dengan teman yang berperangai buruk. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.